Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sepi liburan ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita telah menyelesaikan satu kewajiban kita dari sekian banyak kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu salat maghrib, dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan nanti sampai isya, kita kerjakan lagi kewajiban kita yang lainnya, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan dari kajian-kajian selama yang kita dapatkan, kita ikuti dari satu pemateri yang lain, dari tema satu tema yang lain, itu semakin menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, insya Allah semakin kafah Islam kita. Mudah-mudahan tahun ini kita Islam itu secara kafah kabeh, semua kehidupan kita sudah sesuai dengan Quran hadis. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tokoh idola kita dunia akhirat yang telah membawa kita semuanya keluar dalam kegelapan kesyirikan menuju alam yang terang benderang, tauhid yang murni. Minadz dzulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehat semuanya nggih? Entar sakit? Ya, nek panas-panas gregesi titik rada musim enggak apa-apa. Ya kita doakan yang sakit dan disembuhkan oleh Allah, yang sudah mendahului kita doakan mereka semuanya, Allah maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Saya panjenengan semuanya yang masih hidup sehat, kita manfaatkan sisa hidup kita. Sisa hidup kita niki entah kapan, di mana, bagaimana akan meninggalkan dunia yang fana ini betul-betul maksimal untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai dengan semakin bertambah usia kita, semakin sepuh, semakin tidak berdaya, kok malah semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari masjid. Wah, celaka itu nanti, celaka nanti. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan bab tauhid kita. Ini di ujung bab tauhid nih. Kalau kemarin kita sudah tentang kursi Allah dan arsy-nya Allah, sekarang kita tentang bahas aina Allah, di mana Allah. Lek panjenengan sudah pernah mendapatkan ilmunya, ya alhamdulillah. Tapi lek dapat ilmunya tapi keliru, kita sesuaikan dengan Quran hadis. Jangan-jangan ini banyak yang keliru nanti. Kalau ditanya kita Allah niku teng pundi kira-kira. Teng pundi kira-kira apa? Yo ning dina Allah. Napa ngoten? Nah, kita lihat nanti. Nah, di mana Allah? Ini ada 4 keadaan, 2 salah, yang 2 benar. Lihat, pertama, Allah ada di mana-mana. Neng di ya nek Allah. Kira bener apa salah nih? Jangan-jangan selama ini kita lihat bahwa Allah itu ada di mana-mana. Kita lihat, Ibnu Katsir kitab Al-Bidayah wan Nihayah di 10 halaman 19 menerangkan. Ada seorang Ja'ad bin Dirham adalah warga Syam. Syam ini lah sekarang yo Yordania, Palestina, dan grup-grupnya itu dulu Syam, satu negara, sekarang sudah 4 atau 6 negara pecahannya gitu. Dia adalah gurunya Jahm bin Sofyan, yang kepadanya dinisbatkan golongan Jahmiyah. Nah, nopo kelompok Jahmiyah niki? Insya Allah kita ngaji berikutnya. Insya Allah selesai nih, dimana Allah selesai hari ini. Berikutnya tentang 72 sekte sesat. Kita pernah dengar hadisnya kan, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 itu sesat di neraka, yang 1 di surga. Nanti kita kaji, yang 72 itu sapa wae. 1 di antara niki Jahmiyah niki. Jahmiyah niki. Nanti ini yang berkata atau ajaran sesungguhnya Allah ada di tiap tempat dengan zatnya. Artinya sesungguhnya Allah itu ada di mana-mana. Ini bahaya niki.
Allah ada di mana-mana. Ini justru melecehkan Allah. Berarti Allah enek neng masjid, neng pasar, neng stadion, neng toko, neng kamar mandi, neng jumbleng, neng WC. Karena Allah ada di mana-mana, neng kuburan, neng hutan, neng laut. Karena Allah ada di mana-mana. Cuma kelompok niki juga berdaya dengan Quran. Cuma nanti artinya diselewengkan. Kita lihat surat Al-Hadid 57 ayat 4. Langsung mawon ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Kan dia benar. Allah menyatakan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, menurut kelompok Jahmiyah niki dengan dalil ini bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Cuma ayat ini maksudnya Allah bersama kamu di mana saja kamu berada itu maksudnya niki bukan Allah itu tempatnya niki tidak. Tapi menunjukkan keberadaan Allah SWT, namun bentuknya lah muraqabah. Bentuknya lah Allah mengawasi semua makhluknya. Di mana saja makhluk itu berada, Allah mengawasinya. Bukan menunjukkan tempat Allah di mana-mana. Jadi kata, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Niki bukan menunjukkan tempatnya Allah ada di mana-mana, tapi menunjukkan tentang muraqabah. Allah mengawasi saya panjenengan semuanya. Penjelasannya dikuatkan dalam Al-Quran surat At-Taubah 9 ayat 40. Lah ngaji sirah, ikut kajian sirah, ketemu nih. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. At-Taubah 9 ayat 40. Niki sekilas bahasanya ketika Rasul hijrah, ini kan Rasul hijrahnya terakhir dengan Abu Bakar. Yang Abu Bakar itu masuk dalam gua, dicari orang Mekah. Nah, ternyata orang Mekah itu sudah di atasnya gitu, delok ngisor itu konangan. Nah, Abu Bakar berkata kepada temannya, Rasulullah berkata, karena Abu Bakar ini khawatir, mulai konangan ya apa ya Nabi pripun gelisah bingung. Maka Nabi berkata, janganlah kamu berduka cita, ojo khawatir, kau tenang aja, tidak usah khawatir. Kenapa? Sesungguhnya Allah beserta kita. Sisi pendalilannya, kata Nabi, ketika Nabi itu berada di dalam gua, Allah bersama kita. Bukan berarti Allah ada di dalam gua. Tapi menunjukkan bahasanya Rasulullah dan Abu Bakar ini diawasi oleh Allah, dipantau oleh Allah. Nih, ini begini. Allah ada di mana-mana, berarti kata Nabi Allah itu bersama kita. Berarti Allah di dalam jero gua. Ini sementara lain Allah neng masjid loh. Ya kok neng di enek Allah? Kan bingung malian. Nah, kemudian ayat yang lain, Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Surat Asy-Syu'ara 26 ayat 62. Ketika Nabi Musa dengan Bani Israel sudah melarikan diri dikejar Fir'aun, kan mentok nih pinggir Laut Merah. Bingung ini Bani, ya apa Musa itu kita melayu malah kejebak. Kayak Fir'aun saja kayak memburu ya, kita ketangkep dibantai semua. Kata Musa, nggak usah khawatir. Sesungguhnya Tuhanku beserta aku. Kalau diyakini Allah itu ada di mana-mana, berarti Allah ini bersama Musa. Paling tidak yang pinggir Laut Merah niku.
Banget tidak, nih maksudnya menunjukkan bahwasanya merupakan Allah ngawasi Nabi Musa dan Bani Israel yang melarikan diri dari kejaran Fir'aun dan akan ditolong oleh Allah. Nanti Allah perintahkan Musa pukul laut. Nah, ini jadi pendapat Jahmiyah, kelompok Jahmiyah tadi bahwasanya Allah ada di mana-mana niku salah. Justru malah melecehkan. Kalau Allah di mana-mana, berarti tadi Allah neng WC, neng kuburan, neng jumbleng, neng got, neng parit, neng kubangan, neng kandang sapi, kandang wedus, kandang babi, kandang banteng, kebun binatang dan sebagainya. Justru itu melecehkan Allah. Lagi ayat di depan tadi bukan menunjukkan Allah tempatnya, tapi menunjukkan Allah mengawasi semua makhluknya. Saya dengan semuanya, meskipun makhluk itu di mana saja, Allah bisa mengawasinya. Di pernyataan bahasanya Allah ini ulama jadi pendapat Allah di mana adalah pendapat yang ditentang oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan jauh dari kebenaran. Jadi tidak boleh kita Allah ada di mana-mana. Satu, nih. Dua, Allah sangat dekat dengan hambanya. Bahkan lihat dulu. Sebagian kelompok menyatakan bahwa Allah adalah sangat dekat dengan hambanya, dengan manusia. Siapa yang dengan dekat banget. Kita lihat pernyataan ini dibangun dengan dasar firman Allah juga. Coba napa nanti kita lihat. Surat Al-Baqarah 2 ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, maka jawablah, kata Allah, bahwasanya aku iki dekat. Aku, kata Allah, mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Allah menyatakan, lah nek sing takok Allah ki ning ngendi? Cedhak. Nah, batasan dekatnya itu Surat Qaf 50 ayat 16. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher itu di anikina. Nek panen bengok nih kan ketok metenteng niki ya sini. Sing dari gontok kan mesti kene metenteng niku. Nah, niku urat lehernya. Kan nih kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher itu nemplek ning kene. Berarti Allah ini cedek loh. Itu bukan menunjukkan tempatnya Allah. Maksudnya niki lagi, niki adalah pengawasan Allah. Jadi dimanapun manusia pun yang jero tanah, yang ruang angkasa pun, tanda Allah mengawasi. Allah dekat, mendengar. Allah itu mendengar ucapan kita, omongan kita, bahkan yang terbetik dalam hati pun Allah sudah tahu. Itu menunjukkan Allah itu dekat sampai seperti itu. Bukan menunjukkan Allah tempatnya ning urat leher. Kalau orang mati di belakang, Allah mati loh, repot lah ngoten. Tempatnya seorang enek melayu, sebenarnya ini lah no. Nah, jadi Allah ada di mana-mana, tidak benar. Allah dekat bukan berarti tempatnya Allah. Menunjukkan bahasanya Allah mengetahui, mengawasi semua detak jantung kita, semuanya hamba-hambanya. Berikutnya, ini yang mulai betul. Allah ada di langit. Kemarin kita tahu bahasanya ada langit dunia ada 7, kemudian kursi, lautan, kemudian arsy. Kemarin. Nah, itu semua itu masuk kategori langit. Kita lihat surat Al-Mulk 67 ayat 16 sampai 17. Aamintum man fis sama'i ayakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit?
bahwa dia Allah akan menjungkir balikkan bumi beserta kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang. Jika kiamat ini, kalau misalkan Allah berkuasa di langit. Dan surat Al-Ma'arij 70 ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat-malaikat dan malaikat Jibril naik menghadap Tuhan yang dalam sehari kadarnya 50.000 tahun. Semua malaikat melaporkan itu naik. Malaikat naik. Seret. Naik itu tengkundi. Dhuwur ki langit. Ya, ini malaikat dan malaikat Jibril menghadap kepada Tuhannya, menghadap Allah. Berarti naik. Sama hadis tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Nabi dari Mekah, Masjidil Aqsa, terus naik. Naik ke mana? Ya ke langit nih. Ke langit, terus naik. Dan naik itu nyungsep ada naik. Nah, ini menunjukkan dalil bahwasanya Allah itu di langit, ada di langit. Ini secara umum gambaran Allah ada di langit. Kemudian dalil berikutnya Sahih Al-Bukhari 4332. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, apabila Allah menetapkan satu perkara di atas langit. Panjang ya, semuanya saya potong di situ. Allah menetapkan di atas langit. Di atas langit. Nanti di atas langit ini masih umum, tapi sudah betul Allah ini di langit atau di atas langit maksudnya. Niku betul. Ini diperkuat lagi dalam Sunan Abu Dawud 2856. Dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, dia berkata, aku katakan, wahai Rasulullah, terdapat seorang budak wanita yang telah aku pukul dengan keras. Niki sahabat Nabi Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami budak ini kaplok nih, pok. Kemudian Rasulullah menganggap sesuatu yang besar dari diriku dan lapor nih ya Rasulullah, lepas baru nempelin budak aku lo pripun nih. Kemudian lalu aku katakan ya Rasulullah, tidakkah saya memerdekakannya? Pripun ya kanjeng Nabi, sebagai tebusannya tak merdekakannya. Beliau bersabda bahwa dia kepadaku. Saya udah tak bebas nih, bahwa dia kepadaku. Akhirnya budak wanita yang dipukul majikan bosnya ini dihadirkan kepada Nabi. Kemudian beliau bertanya, Nabi beliau kepada budak wanita ini, di manakah Allah? Pertanyaannya tauhid nih. Nengen di Gusti Allah. Budak wanita tersebut berkata di langit, di langit. Kemudian beliau bertanya lagi, siapakah aku? Budak tersebut bilang, engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah. Kata Nabi kepada sahabat tadi, Muawiyah bin Al-Hakam tadi, bebaskan dia, sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang mukminah, orang yang beriman budak itu. Karena apa? Satu, tauhidnya Allah ada di atas langit. Yang kedua, mengakui Rasulullah ini adalah utusan Allah, bebas. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi Allah itu ada di atas atau di langit. Tapi ini masih bersifat umum, tapi sudah betul. Logikanya ngeten. Pak Sugeng kenalan karo wong Kalimantan ya. Pak, siapa nih Pak Sugeng? Dari mana? Saya dari Trenggalek. Betul apa salah nih? Betul. Dari mana? Dari Trenggalek. Cuma Trenggalek kan luas. Trenggalek ini ngendi dan sebagainya. Sama seperti ini. Allah di mana? Allah di atas langit. Sudah betul. Nah, cuma yang keempat niki menunjukkan tempatnya Allah yang lek bahasa kita wong galek sing pundi. Sumber Gedong Jalan Kartini nomor 53. Nah, ini jawabannya sih. Allah berada di atas arsy. Namanya itu istiwa.
istiwanya Allah, Allah berada di atas arsy. Kemarin bahasanya sudah lagi langit yang ketujuh, kemudian kursinya Allah, kemudian lautan atau air, kemudian arsy. Nah, Allah bersemayam di atas arsy. Istiwa. Bersemayam digambarkan apa lungguh apa drosor, jangan digambarkan, udah tidak bisa niku. Gaib. Istiwa, tempatnya Allah di atas arsy. Nah, arsy niku ada di langit. Di atas langit, arsy niku di sana. Jadi kalau Allah di mana? Allah di atas langit. Betul. Tapi masih umum. Tapi betul. Nah, niki yang paling tepat, Allah berada di atas arsy atau istiwa namanya. Kita lihat dalil-dalilnya surat Thaha 20 ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Ayat yang lainnya surat Al-A'raf 7 ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Ini banyak sekali ayat-ayatnya ini. Satu lagi dalam surat Yunus 10 ayat 3. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy yudabbirul amr. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia Allah bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Jadi, tempatnya loh, kemarin arsy-nya, gambaran arsy sudah kita ketahui, luasnya dan sebagainya. Arsy itu punya tiang dipikul oleh 8 malaikat, besarnya malaikat, kuping sampai sini aja sekian ratus perjalanan dan sebagainya. Itu gambaran arsy-nya. Nah, sekarang ini Allah beristiwa, Allah berada di atas arsy. Kemudian ada dalil yang cukup panjang, yang intinya sekali Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atasnya, di atas arsy. Dalam Sahih Al-Bukhari 2955, Sahih Muslim 4939, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menetapkan ciptaannya makhluk, dia menulis dalam kitabnya yang berada di sisinya di atas arsy. Nah, di atas arsy semuanya. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dan Allah mengatur segala urusan makhluknya niku tadi ayatnya di atas arsy. Jadi 4 nanti bagi teman membaca atau mendengar bahwasanya 1 Allah ada di mana-mana niku pada Jahmiyah. Nah, Jahmiyah kita kaji apa Jahmiyah itu nanti pertemuan berikutnya. Itu tidak tepat, salah niku. Semua membacakan Allah. Yang kedua, Allah dekat dengan manusia hambanya. Sampai lebih dekat dari urat leher, itu tidak menunjukkan tempatnya Allah. Menunjukkan muraqabahnya Allah kepada saya panjenengan semuanya. 2 itu salah. Yang ketiga, bahwasanya Allah ada di atas langit. Betul, tapi masih bersifat umum. Itu tadi gambarnya panjang, dalamnya putih. Tugu misalnya. Tugu kan luas, tugu mungkin. Tugu berarti Allah di atas langit. Nah, lebih spesifik lagi, Allah beristiwa di atas arsy. Di atas arsy. Jadi yang paling tepat ada 2 tadi, umum dan khusus, dua-duanya betul. Itu adalah tempat di mana Allah. Insya Allah sudah selesai. Nah, monggo lene pertanyaan bab niki ngapa yang ini cuma sekali lagi niki masalah akidah, masalah tauhid. Sekali lagi ini nggak masuk akal. Kursi arsy kembali juga Allah nggak masuk akal. Anda dilogika nggak bisa. Kalau kita bertanya Allah kipi nggak bisa. Jangan kita menggambarkan Allah yang atas arsy nyapo yo, lungguh apa selonjor. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Sudah boleh begitu saja. Nggak bisa, kita nggak bisa mereka karena kita tidak mampu.
Jangankan Allah, lho kita ndelok kupinge dhewe langsung gak iso. Apa saged ndelok kupinge dhewe? Lek ngoco iso, lek ndek ora iso. Sebagainya. Padahal monggo masih ada 15 menit. Bab niki apa yang lainnya. Kalau tidak ada ini pertanyaan yang di tempat lain saya bahas di sini. Padahal monggo bab niki apa yang lainnya, silakan. Bingung apa tak kok. Nggih, Pak. Oh gitu, nggih, paham. Nah, kalau kita lihat Quran hadis Allah. Pripun misalnya Gusti Allah, Gusti Pangeran. Apa malih Gusti Pangeran? Apa nih? Sing gawe duma apa? Nah, sing menciptakan maksudnya. Nah, ini kalau dalam kita Quran, nah, ini Allah itu punya nama lain. Nah, ingat Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sebagainya. Itu nama-nama yang ada dalam Al-Quran hadis. Allah, betul. Lek Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini adalah dari bahasa Indonesia. Tuhan, ini lek perhatikan nanti. Tuhan. Tapi ini apa? Hantu. Tuhan. Hantu jadinya. Nah, itu bahasa Indonesia. Maksudnya itu memang dari terjemah bahasa Indonesia. Nah, memang ya dalam bahasa Indonesia ya betul. Hanya Tuhan yang Maha Esa. Yaitu maksudnya itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lek Kanjeng Gusti Pangeran. Nah ini wong Jawa. Tambahan Gusti. Niku memang dibandingkan bahasa Arab tidak ada. Allah. Nah, ini panjenengan menurut saya udah ketemu Ustaz lek nyebut Tuhan Gusti Allah tuh nyesu deh. Tidak boleh nyebut ini. Tidak ada dalam Quran hadis. Betul tidak ada. Tapi itu kan terjemah dalam bahasa Indonesia. Itu dia kalau kita orang Indonesia ngomong Tuhan yang Maha Esa, niku ya betul secara hukum Indonesia. Makanya ketika kita ibadah mahdoh, niku tidak boleh diterjemahkan. Allah Tuhan yang tidak boleh, itu tuh balik aslinya. Nah, tapi kalau saya berbicara dan sebagainya dalam bahasa Indonesia, tetap bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu benar secara bahasa Indonesia, tidak salah. Ngaji ini ya Allah gitu aja. Nanti terjemah Tuhan yang Maha Esa, terus Gusti Pangeran, Gusti Allah. Nah, ini tambahan itu secara maksudnya kan tetap Allah, maksudnya itu Allah. Cuman itu orang Bugis apa tuh Gusti? Tidak ada. Itu cuma wong Jawa. Atau apa sing dumadi, sing gawe. Nah, sing menciptakan maksudnya kan Allah itu, maksudnya itu. Cuma bahasane. Nah, wong Jawa bahasane ngoten niku kan ditambah Gusti Allah. Saya punya teman wong Tulungagung, lek nyebut Tuhan itu pegel deh. Poi saya menyebut kok Tuhan. Allah bener-bener. Kowenceng memang. Kau di dhuwur malotong, di atas saya tingginya gede ini kan. Oleh krungu cah pondokan ini. Lek ku nyebut wong Islam ya Tuhan apa wegel deh. Ya aja ngono lah, aja ngono. Itu dalam bahasa Indonesia ya ngono. Ora lek nyebutnya bukan Allah bener. Allah. Gusti Allah. Ya, ini pelecehan lah ngoten itu. Kalau Allah itu langsung jalalah itu besar, berat. Allah kan besar. Lillah, lil kecil kan tipis, beda nih tuh belajar. Jadi enggak apa-apa ada dalam bahasa Indonesia kita begitu, kita ngaji ini kita terjemahkan kan. Tapi dipakai masuk Allah pun niku masih bisa diterima, sudah mengerti. Wong Kristennya juga Allah. Bukan Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu jangan yang kita Allah. Tapi dalam bahasa Indonesia itu betul.
dalam pembukaan itu kan pakai berkat rahmat Allah ya. Karena sih orang Islam itu. Jadi kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya itu Allah. Nah itu diperdalam lagi ketuhanan yang sesungguhnya Allah. Tuhan itu harusnya satu. Esa kan satu. Tuhan yang akeh. Berarti tidak masuk tuh. Tidak diakui oleh orang Indonesia seharusnya. Kan Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Lah Tuhannya loro telu ora masuk niku. Sebetulnya ya kan diprotes niku. Ya itulah. Jadi tidak apa-apa, tapi kita lek ngaji yo Allah. Sate ngaji Tuhan yang tidak menyebut Allah niku dikuatak ya Ustaz. Allah yang kita matem Allah. Allah. Ya dikirnya nggih Allah lek dikir ganti Tuhan tidak Maha Esa, karena dikir itu ibadah. Lek bukan ibadah ya tidak apa-apa untuk berkomunikasi dan sebagainya boleh. Lek wong Jawa ya Gusti Allah, Gusti Pangeran. Pangeran siapa? Pangeran Diponorogo. Udah Diponegoro, Diponorogo. Nggih, lain. Ibu betul-betul oh, betul berikutnya panjang nih gue, paling tidak 2 pertemuan. Jadi tinggal 10 menit, yang lain saja pun tidak usah keburu. Karena non saya dulu belajar ngaji juga belum pernah Kiai saya menjelaskan 72 itu sopo wae. Ternyata belum lama saya temukan, saya nyari-nyari ngendi, saya tanyakan pada tidak ngerti. Ternyata saya membacanya Talbis Iblis namanya. Kitabnya itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini ketemu ning kono tuh Pak no. Talbis Iblis. Ini gue jarang dibahas tapi ya termasuk tauhid. Ya, nanti suatu saat tak bahas yang ngoten-ngoten itu. Nah, belum saya lihat Ustadz Galek kira nek sing bahas, saya masuk bahas di sana. Dan ilmu panjenengan tuh luar biasa. Ya, jadi Bapak-bapak Ibu, panjenengan tuh sebenarnya ilmu ini luar biasa. Usate soal faraid tadi soal faraid. Usate tauhid kuat tauhid. Usate tafsir kuat kan semua ilmunya turunkan kapan jenengan. Ini kan seharusnya panjenengan itu lebih hebat daripada ustadz. Kenapa? Ustadz kan mungkin tidak keseluruhan menguasai, tapi ya dapat semua. Kan seharusnya hebat jenengan. Ini kan. Tapi misalkan kita seorang guru matematika, sing diajarkan kan matematika, tapi muridnya ya matematika bahasa Indonesia kan pinter muridnya. Seharusnya sing repot kabeh dipelajari, kabeh ora iso. Bingung. Tapi mboten masuk nanti. Nanti pertemuan depan Bu saya bahas tentang 72. Nah, niku masuk apa Muhammadiyah, apa NU? Bukan. Cuma nanti itu inti ajaran ini. Nah, cuma nanti ajarannya itu bisa masuk kemana saja. Kira ngene, mbok itu organisasi apa namanya, ajaran yang sesat itu masuk, jangan ikuti. Pun, jok ke susu, ketemu Rabu depan. Selasa, Rabu. Selasa, malam Rabu, 2 pekan lagi. Niku nggih tauhid. Itu semuanya ada di luar negeri. Lek pengen dalam lagi yang di Indonesia, niku pengen baca aliran sesat di Indonesia, Hartono M. Jais pengarangnya. Lek tak bahas iso dituntut saya nanti. Atau drawasi ini. Ya, aliran-aliran sing HDII, udah macam-macamnya. Dengan dasar keputusan Mahkamah Agung nomor sekian, niki dinyatakan sesat. Tapi kan buktinya ora dibubarne. Nah, ini kan repot lah ngono iki. Ahmadiyah. Penyimpangannya begini-begini. Keputusan Mahkamah Agung ini. Nah, itu ada di buku
aliran sesat di Indonesia. Pengarangnya Hartono MJS. Buku saya itu hilang di sini, balik, di. Itu yang beli ada. Itu disuruh lengkap nih kok. Hartono aja pinter nih membahasnya nih, seorang wartawan nih. Jadi untuk menyesatkannya itu bukan pendapat dia, keputusan Mahkamah Agung sama fatwa MUI. Neng kitab Talbis Iblis itu para ulama. Nanti ini. Insya Allah ke depan. Teman-teman, teman-teman, saya tambah nih pertanyaan di tempat lain. Di tempat lain, jadi gampang nih. Karena mungkin kalau kita sholat dan lain sebagainya, khususnya sholat dulu, itu banyak pertanyaan tentang bab sholat. Kadang kita sudah saya bahas di sini belum deh tentang sholat nih. Kalau belum sudah tidak apa-apa. Kadang kita melihat orang takbiratul ihram non sewu enek sing ning bahu ngeten kan. Sama yang setinggi kuping. Nah, saya di sini tidak memperhatikan saya. Nah, bisa takwa saya tahu siapa yang setinggi bahu, sak meten sama yang setinggi kuping. Nah, itu semuanya betul. Dalilnya sahih semuanya. Yang setinggi kuping ini sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i setinggi kuping. Sahih Al-Bukhari juga ada sahih Muslim juga setinggi bahu. Nah, ini dua-duanya benar sahih. Cuma kadang dia terbiasa kuping kayak macam saya. Dia pakai kuping. Ngangkatnya harus tingginya. Nah, terus bahu. Kadang juga non saya kalau kelompok ini karena diajarkan setinggi bahu, akhirnya seakan identitasnya nggak setinggi bahu itu kelompok iki. Kadang begitu. Contoh, bacaan doa iftitah niku banyak, ada 10 lebih. Tapi karena yang sejak kecil diajar Nabi Muhammadiyah itu Allahumma ba'id baini. Engko ana wong doa enten wong Muhammadiyah. Engko sini Allah berkabira WNU. Mboten ngoten. Tapi karena diajarkannya ning Muhammad ngono, akhirnya lek bacaane doa iftitah ngono termasuk anak kula. Lho, kan ning man. Gurune Allah berkabira. Intine Muhammadiyah. Dikira ngoten karena memang sejak sekolah yang ngoten niku. Jadi sampai saya ini semua Allah baik-baik ini. Lek kula nggih 11 yang apa itu 5 kok ndak 6. Saya gunakan kadang lek cepet sing pendek ini, lek waktune pendek. Lek dawa saya pilih ini. Nah, jadi ya kadang karena kita hanya apal siji ngertine siji, akhirnya kadang lek ora padha karo aku, iki mesti salah. Lah itu sing bahaya. Banyak sekali Pak. Misalkan nanti nun sewu. Gimana ditanyakan? Ketika sholat misalnya 2 rakaat subuh, sholat Jumat, sholat yang loro, niki duduke tiras napa tawaruk. Ibtiras napa tawaruk. Nah, dua-duanya saya nggih betul, tapi saya terbiasa tawaruk. Sing salah duduke napa? Sila ngoten niku. Nah, iki pasti salah, mbok sapa salah itu. Sore nek selain 2 ini. Nah, pasti kadang lihat nanti banyak masjid, lek iki ngene iki, oh iki grup iki. Nah, tidak begitu. Nah, kadang kita ndon sewu ketika kita belajar di doktrin satu dalil dilebokne bleng. Di doktrin tanpa karena kita lek membaca belajar salat kan ngoten. Buku sendi agama, usolli fardhobah. Kok bacane iki dipelajari iku sejak kecil sampai tuwek panggah kuwi sing diinggih. Ya kita tidak pernah ngaji. Ternyata niki bacaan doa iftitah itu 14. Jumlahnya niku kadang Nabi pakai iki. Justru sunnah itu lek kita semuanya dipakai. Tapi tidak boleh ganti-ganti dalam sholat. Misalkan engkau sholat isya, takbiratul tinggi kuping dan tinggi bahu, kuping nih, enggak begitu. Sholat engkau misalkan setinggi kuping terus.
Salat sesuk isae bahu. Boleh lek ngoten niku malah sunah. Nah maghrib doa ini doa Allah mabait baini. Engkau isak Allah berkabiro. Engkau subuh ambil kamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Boleh. Lek apal lek baik ya ora apa-apa betul. Oh siji kadang lali. Letru. Nah, kadang saya awal itu buahnya bilang misalnya tadi dua lek salat 2 rakaat ini tawaruk apa iftiras. Lek iftiras dari Sahih Bukhari, Al Bukhari, Sunan Tirmizi begini. Ketika Nabi Rasulullah salat 2 rakaat, beliau menegakkan kaki kanannya duduk kaki kirinya. Nah, itu iftiras. Tapi dalam hadis yang lain dalam Sunan Abu Dawud sahih juga bahwasanya apabila Nabi salat yang ada salamnya, beliau duduknya adalah duduk tawaruk. Wes sing enek salame, ndak perlu loro, telu, papat, lima duduknya tawaruk. Tahu kan beda terus tawaruk. Nah, begitu. Tapi pernah begitu. Kayak tidur nih, orang ketemu. Salat subuh ki loro kan loro. Nah, biar salat loro ki iftiras. Iya betul dari itu. Tapi salat subuh ki enek salame ndak salam ndak? Salam. Ya berarti tawaruk. Gelet lah cara ngono. Kalau kita tidak punya pemahaman yang luas, karena ketika kita ngaji kadang kita didoktrin ngoten mek siji dislebok nih, tidak punya pembanding. Nah, pembandingnya ini bagaimana? Nah, itu lek saya ngaji kan iki lek masalah fikih nggih, lek fikih. Ini bacanya bikin dalilnya ini. Tadi masuk lagi pertanyaan, pernah dia doa habis wudu. Allah tambahan dawa. Nah, ini begini dalilnya mana? Kadang sekali lagi ngaji di tempat tertentu, kadang dimasukkan satu pemahaman saja. Kalau bab fikih tidak dimasukkan semua. Jadi kadang setelah terdoktrin seperti itu, ketika orang padha dheke iku salah. Nah, itu repot. Nek fikih, karena fikih itu punya banyak. Ini bab sholat. Ini tadi Senin kemarin tentu kok bagaimana tentang bacaan usoli. Ngapunten. Ya, kita kenal Quran hadis, tidak pernah Nabi itu usoli, tidak ada dalilnya. Tidak dikembalikan Quran. Tapi kok usoli pripun? Nah itu pokoknya paham Pak panjang itu nanti. Kita kembalikan kepada dalilnya, tidak pernah Nabi itu usoli. Lek arep poso ki nawe itu somal godin an ngadai, tidak ada. Makanya dia Muhammadiyah kan langsung. Ya. Cuma non sewu, nanti kaitannya tentang aliran sesat nanti kita cukup sebentar. Bahwasanya ada dai-dai yang menyeru ke neraka. Kenapa? Nah itu jamaah sing bodoh niku malah diplekoto. Contoh niki contoh. Pokoknya semulai melu kiai iki pasti merbu surga. Bahkan kita lihat yang ngapunten sebut pokoknya lek melu NU ini mesti surga. Lek Muhammadiyah melu berarti iku ditulung wong NU. Lah niki doktrin sing ruwet lek ngoten niku. Contoh dari lagi, lek arsal lagi kudu muni usoli. Dari apa? Sallu kama ra'aitu muni usoli. Ini kan digeblek nih, rusak lah begitu. Ya asalnya kudu muni musolli, dalilnya Sahih Al Bukhari. Nah, saya ngerti itu guyu pitik yang ini. Seolah-olah kamu bagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, Nabi sholat, ya kita raisa videonya gak ono. Ya dengan hadis Nabi kita telusuri di mana-mana. Nggak ada ternyata muni usoli. Buktinya muni usoli niku. Iya, iku lek wong Bugis ndak ngerti, muni usoli ndak ngerti. Nah, kadang ngoten niku di karepe dalil-dalilnya tapi disesatkan. Diplekoto ngoten niku. Kadang selalu mesti usoli pripun. Ya kita kembali Quran hadis tidak ada. Kok dari mana munculnya? Nanti ngajinya ngaji fikih. Bab salat. Kon lek takok ning kiai sing ngajari ngono ki,
Apa nek dalil Nabi mesti ngomong ora enek, tapi kan diputer-puter. Arep muni ora enek iki ra iso, karena memang ajarannya gawe usoli. Tapi nek sing ngoten niku ya bene. Nggak bisa dijelasne karena tidak ada tuntunannya. Jadi tafsir tidak ada usoli. Tafsir kan Ustaz Anang Wahid Selasa tadi di gedung dakwah yang bahas. Nah, yang bahas saya tidak akan bahas. Oke, sementara ngoten mawon, kalau tidak ada pertanyaan, oke. Langsung. Iya, langsung kita ini nanti misalkan nanti kita langsung Allah Akbar. Itu otomatis salat Isya. Sekarang itu zamannya zaman lek saniki cah saniki, zaman otomatis. Metik, ndak usah masuk siji loro ya. Langsung gas mawon, sudah masuk. Zamane metik. Lek bocah saiki rada iso nampa zamane metik. Ora usah iki siji loro ngoten. Nah, pripun ya Mbak dapat? Nah, saya tambah sedikit. Karena ditanyakan saya tambah sedikit. Saya pikir ya sudah paham semua nih. Ngapunten nanti kalau kita kok kenapa muncul bacaan usolli ketika mau sholat? Ya secara singkat mawon nih bahasanya, ini maksudnya Syafi'i untuk menguatkan hati orang yang mungkin non sewu lear sholat itu mau sholat niku mau sholat itu kok pikirannya kemana-mana dan lain sebagainya. Maka Pak perhatikan. Jadi kalau orang itu non sewu ketika mau sholat pikirannya itu kemana-mana, tidak konsentrasi. Untuk mengkonsentrasikan itu maka ya harus niat usolli niku ben tidak kemana-mana karena sholat itu dituntut khusyuk. Tapi dikembalikan kepada dalil tidak ada. Nah itu, jadi kita wis paham betul, tidak usah. Oke, nanti biar di masalah fikih nih. Tapi sekali lagi, nah, kalau ada orang menjelaskan ini begini-begini, kita kan semuanya tadi dari tadi, sholatlah kamu, bagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi sholat pakai usolli tidak? Tidak. Tuh, di kitab apapun, organisasi manapun, tidak ada Nabi sholat itu pakai mengucapkan usolli. Tidak ada. Tanya kayak Pak, saya minta dalilnya Nabi ketika sholat mengatakan usolli, tidak ada. Itu hanya penjelasan dari Syafi'iyah bahwasanya untuk orang-orang yang mungkin konsentrasinya itu ruwet kan angel kadang maksudnya untuk itu dan melatah dan iso konsentrasi itu usolli fardhu niat. Nah, tujuannya itu. Tapi dikembalikan ke dalil, karena perintahnya Nabi, sholatlah kamu, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya, tapi sekali lagi, itu ilmu fikih. Apalagi kita di depan sejak kecil mau coba panggah usolli. Pertanyaannya cerdas kita nih, wong ngaji cerdas. Itu dari Nabi atau ulama? Nah, Nabi hadisnya ditunjukkan hadisnya ini. Dimanapun ngaji tidak ada Nabi itu usolli fardhu, tidak ada di hadisnya mungkin. Tapi penjelasan para ulama Syafi'iyah ya oleh orang usolli orang sholat. Tapi dalil kan sholat itu melihat Nabi bukan, ya. Tapi pinter juga jawab. Nggak kita kembali ke Nabi apa isyarroh, kok malah orang ngerti. Kita harus kembalikan kepada ulama, karena ulama itu pewaris Nabi. Angel yang ngoten niku. Angel, tapi nggih monggo oleh panjenengan gitu nanti panjenengan kan ditanya oleh Allah, nyapa kowe salatmu pakai usolli? Misalkan bab salat. Panjenengan jawab sendiri. Saya ya Allah, kowe nyapa orang gawe usolli? Tidak ada ya Allah dalam hadisnya Nabi mengajarkan begitu. Kenapa kau usolli? Aku manut kiaiku ya Allah. Apa aku perintahkan kau manut kiaimu? Tapi ya jawab. Tapi sekali lagi, kalau bapak pakai usolli itu keyakinan bapak, sok monggo silakan.
Tapi dikembalikan ke dalil. Panjenengan tanya ke panjenengan sing memakai soli itu dalil Nabi atau perkataan Syafi'iyah. Nah, tidak ada, Nabi tidak pernah. Kembalikan ke dalil. Karena apa? Nah, semuanya kembali kalau berbeda, kembalikan kepada Quran, hadis. Wah, kon ngoten mawon. Ora usah sing fikih cenderung mesti ngoten niku udur-uduran, Bu. Silahkan ngoten mau nek kula. Nek kula tauhid itu tes. Iya, tidak. Nek tauhid. Ngoten mawon kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya tentang 72 sekte sesat. Mudah-mudahan kita ngerti kita nih. Karena itu jarang dibahas. Saya yakin belum pernah panjenengan ngaji. 70 itu baik hadisnya betul, tapi 7 penjelasannya satu aja. Panjenengan pernah ngaji? Belum pernah. Saya yakin belum pernah. Saya aja mondok belum ada. Ya. Kok enggak pernah dikupas gitu ya? Makanya saya kupas. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.